Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Di hari Jumat yang mulia ini kita ketemu lagi pada channel ini, masih dalam bahasan seputar perbaikan komputer, laptop, dan lain-lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan waktu untuk berkarya, untuk belajar, untuk bekerja, untuk beribadah, dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif apapun yang bisa membangun hidup kita menjadi lebih baik. Sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang kerusakan pada laptop, yaitu ketika laptop pada saat digunakan, pada saat dipakai, tiba-tiba mati sendiri. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Tentu saja panik ya. Ketika kita pakai laptop nggak ada apa-apa, dipakai lagi ngetik misalnya, lagi menulis gitu, tiba-tiba laptopnya jelas mati. Tentu saja penggunanya panik. Pada kondisi seperti ini, apa yang bisa kita segera lakukan paling tidak untuk menjaga keamanan laptop dari kerusakan yang lebih fatal, atau barangkali pada kondisi tertentu mungkin langsung bisa mengembalikan laptop pada kondisi normal lagi. Nah, jika sahabat semuanya sedang menemui masalah seperti itu, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah don't panic, don't panic, don't panic, don't panic. Yang pertama, jangan panik. Kenapa nggak boleh panik? Karena ketika kita sedang panik, maka tentu saja pikiran kita jadi seperti buntu gitu ya. Jadi kita tentu sulit melakukan langkah-langkah penanganan, langkah-langkah pertolongan pertama kalau pikiran kita lagi buntu. Jadi nggak bisa berpikir positif disebabkan oleh kepanikan tadi. Jadi yang pertama, nggak boleh panik. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah kalau sedang menggunakan charger, pada saat dipakai tadi menggunakan charger, maka segera lepas chargernya. Jadi charger yang nancep di laptop segera dilepas, bukan yang di listriknya. Dari listriknya dilepas nanti boleh, tapi yang terpenting adalah yang nancep ke laptop segera dilepas. Itu langkah yang kedua. Jadi segera dilepas chargernya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau masih ada sumber power dari charger, kita sudah memutusnya. Nah, ini mengurangi kemungkinan resiko adanya kerusakan yang lebih parah disebabkan oleh masih adanya sumber power dari charger. Nah, yang selanjutnya, bagaimana jika laptopnya masih menggunakan baterai dan baterainya masih normal? Tentu ketika kita melepas charger, masih ada sumber power lain dari baterai. Nah, pada kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Tentu saja kita setelah melepas charger, kita harus melepas baterainya. Cara melepasnya tentu ada di bagian belakang dari laptop. Kita bisa balik laptopnya, tutup laptopnya, dibalik, kemudian dilepas baterainya. Ada penguncinya ya di kanan kiri, atau pada model laptop tertentu ada pengunci di tengah. Yang jelas perhatikan, kalau belum pernah ngelepas baterai laptop, perhatikan pengunci-pengunci yang ada di sekitaran baterai ya. Baterai laptop ada pengunci, ada petunjuknya juga biasanya. Itu perhatikan, ikuti petunjuknya. Setelah baterai dilepas, maka tadi charger sudah dilepas, baterai sudah dilepas, berarti laptop kondisinya sudah pasif ya. Sudah pasif dalam artian tidak ada sumber power utama yang terhubung langsung dengan motherboard laptop. Namun kita perlu tahu bahwa di bagian dalam, di mesinnya, di motherboardnya masih ada satu baterai lagi. Setidaknya pada model laptop secara umum kebanyakan ya, masih ada lagi satu buah baterai kecil, baterai CMOS yang ukuran tegangannya 3 volt. Ini terhubung langsung dengan komponen-komponen memori BIOS ya, BIOS, chips EC, itu mendapatkan tegangan dari baterai CMOS ini. Maka langkah selanjutnya adalah
kita harus melepas baterai CMOS itu. Tentu pada model laptop tertentu kita nggak gampang ngelepasnya, karena kita harus melepas casing bagian belakang dari laptop untuk mengakses baterai CMOS tersebut. Maka kalau kamu tidak memiliki pengalaman ini atau tidak memiliki keberanian untuk membuka casing bagian belakang laptop, maka cukup 2 langkah tadi itu, charger lepas, baterai utama dilepas, itu sudah cukup untuk mengamankan laptop setidaknya dari kerusakan yang lebih parah. Maka apa langkah selanjutnya? Kalau kita nggak memiliki pengalaman ya, maka diamkan laptop. Biarkan diem, tenang, jangan tergesa-gesa memasukkan charger lagi. Kasih waktu minimal 10 menit atau sampai laptop kondisinya dingin. Dipegang bagian casing belakangnya, bagian keyboardnya masih ada hangat-hangat gitu atau tidak, diamkan sampai dingin. Bila perlu taruh di depan kipas angin biar suhunya cepat kembali normal, ke suhu normal. Lalu bagaimana selanjutnya setelah laptop kita diamkan sampai suhunya kembali normal? Maka langkah selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah coba lagi untuk menyalakan laptop. Kali ini kalau tadi charger baterainya sudah dilepas, maka kita langsung pakai charger saja, nggak usah pakai baterai ya. Langsung masukkan chargernya, masukkan celup gitu, habis itu coba nyalakan. Tik 1 kali, 2 kali, 3 kali, agak cepet ya. Kalau ternyata nggak nyala, langsung cabut chargernya ya, berarti kondisinya ada problem di bagian dalam, kita harus diamkan. Kemudian untuk laptop yang menggunakan baterai tanam atau baterainya ada di bagian dalam casing laptop, yang dimana ketika kita harus melepas baterai itu kita perlu membuka casing laptopnya, maka tentu saja step pelepasan baterai tadi tidak bisa kita lakukan dengan langsung lepas ya. Kita memang harus perlu untuk membuka casing untuk melepas baterai tersebut. Memang itu harus dilakukan. Nah, bagaimana untuk pengguna laptop yang nggak memiliki potensi untuk melakukan langkah ini? Maka tentu saja nggak bisa dilakukan ya. Apa yang bisa dilakukan? Namun tetap ada solusi. Jadi pada laptop tertentu itu di bagian belakang casing, kadang juga di samping casing itu ada lubang kecil yang itu fungsinya adalah di dalam lubang itu ada switch ya. Jadi kalau lubang itu kita masuki, kita suduk gitu, kalau kita tekan pakai sesuatu yang bisa masuk di lubangnya ya, kecil gitu, pakai pinset mungkin atau pakai cemiti. Nah itu kita masukkan itu, kalau kita tekan terdengar suara tik tik. Nah itu berarti ada switchnya. Switch ini fungsinya adalah untuk mereset motherboard sehingga kondisinya ketika ditekan itu seperti baterai yang dilepas. Jadi motherboard dikondisikan seperti tidak ada baterainya. Nah, ini pilihan switch reset tadi ini bisa kita gunakan untuk melepas baterai. Jadi kita tekan gitu agak lama ya, sekitar 1-2 menit lah. Habis itu dilepaskan, berarti kita anggap kondisi motherboardnya sudah terreset, power source-nya sudah kereset. Jadi sempat terlepas dari sumber power baterai selama 1-2 menit tadi. Baru setelah itu bisa kita lepas, namun tetap didiamkan dulu ya 10-15 menit. Itu untuk jenis baterai tanam. Namun perlu diketahui juga bahwa pada model laptop tertentu pilihan ini tidak ada, switch resetnya ini nggak ada. Jadi nggak selalu ada ya. Untuk yang nggak ada, yang mau nggak mau harus dibuka, dilepas baterainya. Gimana nggak bisa ya, dibawa ke teknisi yang bisa dipercaya. Jadi pelepasan sumber power laptop ini adalah pertolongan pertama yang bisa pengguna laptop lakukan ketika laptopnya dalam kondisi mati mendadak, mati tiba-tiba ketika dipakai ya, ketika dipakai tiba-tiba mati.
Biasanya hal ini disebabkan oleh apa? Banyak hal yang bisa menyebabkan. Adanya komponen yang rusak juga bisa menyebabkan kondisi seperti ini. Adanya hentakan arus yang mungkin keluar dari chargernya mungkin jelek, atau dari sumber listrik di PLN-nya tiba-tiba ada hentakan gitu, hentakan voltage, hentakan tegangan. Itu tentu dirasakan oleh laptop. Nah, kalau laptopnya kondisinya pas, mungkin lagi flu gitu ya laptopnya, digetak gitu, dibentak, itu langsung mati, kaget. Bisa juga ada perubahan nilai komponen tertentu. Biasanya elko ya, elko biasanya kalau nilai nilai kapasitifnya berubah, tidak sesuai lagi dengan aslinya, maka ini juga menyebabkan performa laptop jadi nggak sempurna. Maka laptopnya jadi gampang kaget, gampang mati sendiri, tiba-tiba restart sendiri, dan lain-lain. Jadi penyebabnya banyak hal. Khusus untuk hentakan tegangan tadi, itu bisa menyebabkan motherboard laptop itu rusak. Ada komponen yang rusak karena kaget. Bisa juga menyebabkan sistem proteksi dari over voltage pada motherboard itu bekerja, sehingga memutuskan sumber tegangan. Dia memproteksi sirkuit pada motherboard, khususnya pada komponen-komponen yang vital. Dia jaga agar sumber power nggak masuk ke sana, sehingga menyebabkan problem yang lebih rumit. Caranya dia memutuskan diri dari sumber tegangan yang menyebabkan laptop langsung mati mendadak. Nah, kondisi seperti ini biasanya bisa terlepas, pengunciannya itu bisa terlepas ketika motherboardnya dipisahkan dari sumber powernya, semua sumber powernya. Seperti tadi kita sudah jelaskan, di sana ada charger, ada baterai CMOS juga. Jadi 3 ini yang menjadi sumber power dari motherboard. Jadi gitu ya. Itu pertolongan pertama yang tujuannya paling tidak menjaga laptop dari kerusakan yang lebih parah. Baik sahabat semuanya, semoga bahasan ringan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya, pada bahasan-bahasan laptop atau bahasan-bahasan lain yang bisa memberikan tambahan informasi bagi kita untuk kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna komputer, laptop atau perangkat pendukung lainnya, atau sebagai teknisi. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.